Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan tema kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi sebagai berikut, yaitu membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari keterbelakangan ekonomi, memajukan perdagangan internasional dengan membentuk badan-badan kerjasama ekonomi regional dan multilateral, memajukan negara-negara berkembang melalui program memberikan kesempatan pada mereka untuk mengekspor produknya, membantu promosi, dan mencari mitra usaha dari negara-negara maju. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kerjasama berdasarkan jumlah negara yang terlibat dan berdasarkan wilayah kerjasama antar negara. Bentuk kerjasama berdasarkan jumlah yang terlibat yaitu dibagi menjadi dua, kerjasama ekonomi bilateral dan juga kerjasama ekonomi multilateral. Bentuk kerjasama berdasarkan wilayah kerjasama antar negara juga dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama ekonomi regional dan kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Kerjasama ekonomi bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi antara dua negara yang sepakat untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan beberapa negara, yaitu lebih dari dua negara. Bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan wilayah kerjasama antar negara. Kerjasama ekonomi regional yaitu kerjasama yang melibatkan negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Kita ada contoh tentang Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Yang pertama ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. ASEAN memiliki semboyan Mitra Satata yang artinya hormat menghormati antar bangsa. Anggotanya adalah negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan ASEAN adalah memajukan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan dinamis dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan administrasi, serta ilmu pengetahuan, menyelenggarakan usaha yang efektif dalam industri pertanian, mendirikan kerjasama dengan organisasi regional maupun organisasi internasional lainnya, menyediakan bantuan dalam bentuk fasilitas beberapa masalah yang terjadi di Asia Tenggara. Yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi Eropa yang lebih dikenal dengan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi kerjasama negara-negara Eropa yang dibentuk tahun 1957 di Roma, Italia. Negara-negara pendiri Uni Eropa yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa Barat. Tujuan ini dikembangkan dengan membentuk pasaran bersama Eropa. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah Badan Kerjasama Ekonomi Negara-Negara di kawasan Asia Pasifik. Badan ini dibentuk pada tahun 1989. Negara-negara yang memprakarsai APEC yaitu Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, dan adil di kawasan Asia Pasifik,
memimpin dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, serta mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia Pasifik, dan juga mempercepat proses liberalisasi ekonomi. Yang keempat, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN di mana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN melalui skema CAP AFTA. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Yang kelima, ada North America Free Trade Area atau NAFTA. NAFTA merupakan kerjasama antar negara di kawasan Amerika Utara, yaitu USA, Kanada, dan Meksiko, dalam hal perdagangan bebas antar negara anggota. Antar negara anggota bebas masuk dalam wilayah NAFTA tanpa hambatan tarif maupun non-tarif. Yang berikutnya adalah Latin America Integration Association, adalah kerjasama perdagangan bebas antar negara di Amerika Latin yang berdiri pada tahun 1980. Yang bertujuan menciptakan perdagangan bebas di kawasan Amerika Latin. Kita berlanjut pada contoh Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Contohnya adalah International Monetary Fund, adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Yang kedua, Organization of the Petroleum Exporting Countries, atau OPEC, merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad atas prakarsa Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. 3. General Agreement on Trade and Trade, didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948, merupakan bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan internasional dan penetapan tarif. Pada pertemuan Marrakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994, namanya diganti dengan WTO atau World Trade Organization. Tujuan WTO adalah untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan perdagangan internasional, juga memberikan konsultasi penyelesaian pertikaian perdagangan kepada negara anggotanya. Yang keempat, ada ASEAN Productivity Organization, yaitu adalah organisasi produktivitas negara-negara Asia yang disponsori oleh Pusat Produktivitas Jepang, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara anggota seperti China, India, Korea Selatan, Indonesia, Pakistan, dan juga Singapura. Berikutnya ada Islamic Development Bank, yang dibentuk pada 23 April 1975, dengan anggota terdiri atas negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya Islam. Tujuannya adalah untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya. Berikutnya ada Consultative Group on Indonesia, yang adalah kelompok donor uang atau modal yang dipimpin oleh Bank Dunia yang memberikan pinjaman dan hibah kepada Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman dan bantuan untuk keperluan pembangunan ekonomi Indonesia. Berikutnya adalah organisasi-organisasi yang berada di bawah PBB, seperti United Nations Development Program, yang bertujuan dari organisasi ini adalah memberikan sumbangan pembiayaan pembangunan di negara berkembang, dan dilanjutkan dengan International Bank for Reconstruction and Development. Tujuannya adalah memberikan pinjaman lunak atau bunga rendah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonominya. International Finance Corporation, yang tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan swasta dan membantu pengalihan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. United Nations Industrial Development Organization adalah tujuannya untuk meningkatkan pembangunan di bidang industri bagi negara-negara berkembang. International Center for Settlement of Investment Disputes,
adalah badan dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Indonesia termasuk dari bagiannya dan telah mendapatkan bantuan penanaman modal asing. United Nations Conference on Trade and Development bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan membangun di antara kelompok pembangunan di antara kelompok negara industri maju dan negara sedang berkembang. International Labour Organization, tujuan dibentuknya adalah untuk memperjuangkan nasib anak dan hak-hak kaum buruh. Food and Agriculture Organization bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu persediaan pangan dunia serta membantu negara-negara yang kekurangan pangan. Kita lanjutkan dengan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama adalah Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Pada tanggal 8 Agustus 1987, Indonesia bersama Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai tanda berdirinya ASEAN. Pada 28 Januari 1992, bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia menandatangani Deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya AFTA. Tahun 1993, Indonesia bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada memprakarsai berdirinya APEC. Memprakarsai hubungan bilateral dengan beberapa negara seperti Rusia, Jepang, dan Kanada. Indonesia menjadi pelopor dalam kerjasama subregional yang disebut dengan kerjasama ekonomi subregional. Dua, Indonesia sebagai anggota aktif dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara, yaitu Indonesia mengikuti pertemuan APEC tentang kesehatan pada tanggal 16 sampai 20 September 2010 di Jepang. 15 Februari 2012, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengadakan pertemuan dengan dubes dari berbagai negara dan wakil lembaga internasional di Jakarta. Setiap tahunnya mengikuti ASEAN Summit, mengikutsertakan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam berbagai pertemuan konferensi kerjasama ekonomi antar negara. Yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dagangan dari dan ke luar negeri. Dampak kerjasama ekonomi antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah dampak positifnya, yaitu memperlancar pembangunan nasional, baik di pembangunan ekonomi maupun non-ekonomi, mempercepat proses modernisasi bangsa Indonesia, mempersempit kesenjangan sosial ekonomi antar golongan. Dampak negatifnya adalah industri dalam negeri Indonesia menjadi terancam. Hal ini dapat terjadi karena kerjasama ekonomi antar negara telah memungkinkan terjadinya pasar bebas, di mana dalam pasar bebas hanya industri yang mampu bersaing baik dalam hal kualitas maupun harga yang akan bertahan. Industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan terancam bahkan tutup usaha. Semakin meningkatnya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pihak luar negeri, utang luar negeri semakin besar sehingga semakin membebani rakyat. Kemungkinan timbulnya campur tangan pihak asing terhadap pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri sehingga mengurangi kemandirian bangsa Indonesia. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.